Oke, halo teman-teman. Kali ini aku bakal mempraktekkan untuk praktikum di modul yang 10. Sebelumnya teman-teman, untuk di modul 10 ini kita akan membahas mengenai Laravel Third Party Package. Jadi di framework Laravel ini didukung oleh beberapa package yang bisa digunakan untuk teman-teman mengoptimalkan kinerja dari website sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Nah, package ini ada banyak sekali ya macamnya. Misal teman-teman ingin uh, mau membuat laporan atau mencetak nota. Nah, itu kan nggak mungkin tampilan teman-teman masih HTML ya waktu di print out. Nah, dia memerlukan sebuah converter dari HTML ke PDF. Nah, di sini kita dimudahkan dengan adanya package dari DOM PDF ini, semisal contohnya ada DOM PDF. Selain itu ada lain-lain ya. Nah, selain DOM PDF itu ada lain-lain yang bisa teman-teman gunakan untuk mengekspor laporan atau nota teman-teman dari HTML menjadi PDF. Selain itu, kita akan belajar juga mengenai data table. Nah, nanti ini akan dijelaskan lebih jelas atau lebih detail dari penjelasan Pak Azanil. Lalu ada Suite Alert dan juga Laravel Excel. Oke, tanpa lama-lama kita langsung ke penerapan yang pertama, yakni Laravel Data Table. Sebelumnya kita akan menggunakan project di modul yang ke-9 kemarin teman-teman. Jadi aku harap di modul 10 ini untuk yang praktikum di modul 9 sudah selesai semua dan tidak ada error. Jadi biar tidak mengganggu perjalanan pembelajaran kita di modul yang 10 ini. Oke. Yang pertama kita akan menerapkan Laravel Data Table. Mudahnya data table ini membantu kita untuk mempercantik tampilan table kita. Jadi semisal gini ya, sudah. Contohnya itu ya. Nah, misal contohnya seperti ini. Teman-teman, ini ya, kita asumsikan ini tabel yang di employee kita yang ini. Misal kita mempunyai employee sebanyak 200 data. Nggak mungkin kan teman-teman men-scroll terus sampai ke bawah, sampai mentok seperti ini. Nah, ada fungsi dari si data table ini untuk mempermudah teman-teman dalam mendistribusikan data ke tabel. Jadi teman-teman, nah bisa dilihat di bawah ini, ada showing 1 to 10 of 57 entries. Jadi dengan data tabel ini kita bisa mengatur jumlah data yang kita tampilkan di layar monitor sesuai dengan keinginan kita. Di sini juga ada filter search, lalu ada order juga, dan di sini bisa dimasukkan berapa data yang mau ditampilkan ke layar. Misal ini kalau 25 nanti dia tambah. Nah, seperti ini. Kalau 10 seperti ini. Nah, kalau nanti datanya sudah 10 sesuai dengan ini, sisanya dia akan membuat pagination. Nah, kalau di Laravel sendiri sudah ada namanya Laravel pagination. Jadi di mana data-data yang ditampilkan di sini itu dipartisi menjadi bagian kedua, bagian ketiga, dan seterusnya sampai habis. Seperti itu teman-teman. Jadi memperindah tampilan kita dalam menampilkan data dari database ke table ini biar lebih simpel dan lebih bagus gitu dilihatnya. Gitu. Itu cara definisi singkatnya. Nah, untuk Laravel Data Table ini kita menggunakan punyanya si Box ini. Nah, nanti ini bisa nanti saya masukkan link dokumentasinya ke video deskripsi nanti ya, biar teman-teman bisa baca-baca lebih lanjut. Nah, sebelum kita install, kita buat dulu employee-nya sebanyak 200. Jadi di sini kita akan mengedit yang ini, employee, sebentar, tulis dulu yang
seedernya di employee. Nah ini kan masih 10 ya, kita ubah jadi 200. Udah, terus kita press lagi min sheet pakai seedernya. Kalau udah kita coba lihat. Nah seperti ini. Kalau 200 kan banyak banget ya, ini masih 200. Misal kalau 2000, nah ini kan banyak banget ya, jadi capek scroll ke bawah terus. Nah, scroll kita gunakan yang namanya pagination gitu. Sebenarnya dari Laravel sendiri sudah ada Laravel pagination, dokumentasinya juga sudah ada. Kita coba dilihat di Laravel, dokumentasi resmi dari Laravel. Nah namun ada kekurangannya. Kalau di Laravel pagination itu nggak sekompleks yang di Laravel data table. Jadi dia di Laravel data table itu ada searching, ada kolom untuk searching, ada untuk order dan sorting gitu teman-teman. Jadi mungkin itu. Nah ini kayaknya kak lemot ya. Oke, nanti aja. Nah selesai, kita udah, terus kita coba install. Nah ini udah muncul ya Laravelnya. Coba ke pagination. Nah di sini sudah ada. Nanti tinggal kita menampilkan data, kita di paginate 15 gitu aja. Nanti tampilannya sama seperti yang udah aku contohin tadi di dokumentasi dari si data tables versi JavaScript-nya. Ada paginate, ada partisi data yang mau ditampilkan apa gitu. Terus kita sekarang install berarti ya. Nah installnya karena kita menggunakan ya, sebelumnya ya Dropbox ini masih mensupport Laravel data table pakai versi yang 10. Jadi requirementnya Laravel 9 atau 10. Jadi untuk yang Laravel 11 dia masih belum support seperti itu. Nah untuk menjalankannya kita bisa pakai yang ini, Laravel 10 Composer Require. Sebenarnya ini juga sama, tapi ini yang terbaru ya. Takutnya ada crash atau gimana, mending kita cari yang aman pakai Laravel 10 ini. Nah kita buka terminal, terus ini aku clear dulu. Nah, kita masukin, terus kita tunggu proses penginstalannya.
Oke, kalau sudah seperti ini, jadi kita sudah berhasil install Laravel data table-nya. Kita kembali ke modul, langsung kita install asetnya data table via npm. Nah, ini kita copy, coba sebentar, sebelum di situ kita coba lihat environment-nya. Oke, harusnya nggak masalah ya. Sebentar di sos. Oke. Ya, di sini kita tinggal copy yang ini tadi, terus kita jalanin di terminal. Install via npm itu aset-aset dari si data tables-nya. Nah, ini kita tunggu lagi sampai selesai. Nah, oke, ini udah selesai, aman. Terus kita registrasikan aset tersebut di file app.js. Nah, app.js itu di sini. Nah, ini kan di resource terus ada js. Nah, app.js ini. Terus kita tinggal copy yang dua ini. Copy terus kita masukkan. Nah, biar bisa kepanggil aset-asetnya. Terus ini juga bootstrap icon sudah. Nah, ini untuk yang aset data table. Copy terus kita pastekan. Kalau udah, kita import jQuery pada file bootstrap.js. Sini. Nah, di sini. Nah, ini yang kita copy yang ini. Ini import bootstrap bla bla bla. Nah, di sini. Oke. Udah. Terus buka file base. Nah, terus ini bisa kita close dulu biar nggak ngeribetin ya. Ini juga kita close. Kita sekarang ke halaman app.bleed.php. Nah, itu app-nya itu di views, terus di layout. Nah, app di bawah vt ya. Iya, di bawah vt kita kasih stack. Nah, gunanya stack nanti ini bisa teman-teman gunakan untuk menyisipkan kode JavaScript ataupun CDN dari package-package yang teman-teman inginkan, tapi hanya dimuat dalam suatu halaman saja. Jadi nggak semua halaman menggunakan script atau CDN tersebut. Nah, Laravel memfasilitasi pakai yang namanya stack script. Nah, ini namanya terserah teman-teman, bisa pakai JS atau apa yang sekiranya bisa menandakan kalau ini tuh additional code ya, buat lebih memperindah atau menjalankan package yang sudah teman-teman install tadi gitu. Ini udah script, terus selanjutnya kita tinggal push. Nah, kita buka yang index di employee index. Nah, di sini kita langsung ke bawah sendiri. Nah, karena kita tadi menggunakan stack untuk menambahkan additional code atau additional script yang mau kita masukkan. Nah, untuk memaksimalkannya atau menggunakannya, kita pakai tag yang namanya push. Nah, terus name-nya sesuai dengan yang di app tadi, yang ini scripts. Nah, ini kita masukin, dan tag push-nya ini di bawah section ya, setelah end section.
jadi jangan di dalam, di bawah end section gitu. Terus ini bisa kita copy. Nah, ini menandakan kalau dokumen .ready ini misal halaman kita tuh sudah selesai diakses, selesai di load dari server, lalu kita akan panggil yang namanya data table di sini. Nah, terus kita implementasikan pada ID employee data table ini, employee table. Nah, selanjutnya kita kasih ID pada table di sini, karena kan ini kita menggunakan ID ya untuk penerapan data table-nya di sini, jadi kita kasih ID. Nah, iya, ini kan sesuaikan employee table, kita sesuaikan dengan ini. Harusnya teman-teman ingat materi ini kalau di CSS ataupun di JavaScript, kalau memanggil ID kita pakai tanda pagar, sedangkan kalau kita memanggil kelas ya pakai tanda titik di sini. Harusnya teman-teman sudah paham lah itu ya. Oke, kalau sudah kita coba lihat set. Nah, oke kan, aman. Ini sudah source-nya kita sudah ada. Misal, nah, ini aku ngawur berarti nggak ada. Terus entry per page-nya kita dapat 100. Nah, ini juga sudah memanjang 10. Oke, terus pagination-nya kita coba. Oke, aman. Selanjutnya kita akan menerapkan yang namanya server side processing data table. Jadi untuk penjelasan singkatnya, server side processing ini teman-teman ngeload datanya itu di servernya, melalui server side-nya. Jadi nggak semua data yang ini kan kita pakai pagination ya. Jadi misal kalau data yang di section 1, nah ini kan langsung tampil ya, sedangkan kalau yang di section 2, 3 dan seterusnya ini nggak ditampilkan terlebih dahulu. Dia selesai diambil dari database, dia ditaruh terlebih dahulu atau disimpan terlebih dahulu di JS, di JSON kalau nggak salah ya. Kalau pakai server side ini berarti memanfaatkan JSON seperti itu. Jadi dia di save dulu datanya, ada di keep dulu di JSON ya, ditampilkan di sini. Ketika nanti mau ditampilkan, ada di trigger callback 2, dia akan menampilkan. Ini gunanya apa sih kalau dipakai gitu? Nah, ini untuk mempercepat atau mempersingkat waktu teman-teman, waktu website teman-teman itu dalam mengelola data. Jadi nggak selama ini ya. Nah, ini kan kalau kita refresh, lumayan ya, makan waktu yang cukup lama. Nah, kalau server side nanti nggak selama ini, karena tadi dia lama itu karena dia harus mengambil 200 data yang di database. Sedangkan kalau pakai server side kita ambil sesuai dengan kebutuhan aja yang mau kita tampilin di sini gitu. Nah, kita buat root baru. Nah, pakai URI get employees. Nah, kita ke web.php, kita ke sini, ini kita copy, bisa masukin di sini aja. Nah, URI-nya get employees, terus kita pakai employee controller dengan metode get data. Oke. Terus kita ke controller yang employee controller. Nah, di sini kita buat function baru namanya get data sesuai dengan itu tadi ya. Sudah. Ini kita copy semua. Oke. Kita save. Oh, ini nggak jalan ya, nggak biar aku rapin sebentar kalau gitu.
Oke, aman. Nah, aku jelasin sebentar. Jadi dia di function getData ini dia akan mengambil semua data pada employee, table employee beserta dengan positionnya. Lalu ketika ada requestnya, dia akan requestnya nanti berbentuk Ajax. Kalau teman-teman belum tahu, nanti saya coba tampilin ya di sini bentuknya gimana. Terus dia akan mereturn data table of employee yang sudah employee berarti variable ini yang sudah kita ambil dari data employee-nya. Terus add index column, nah bla bla bla, dan ini sesuai dengan yang di action-nya gitu. Oke. Terus kita buka lagi file index.blade.php. Nah, di sini kita nah karena tadi kita sudah pakai server side ya, jadi yang di table body ini kita hapus. Ini jaga-jaga aku komen aja, nggak aku hapus, aku komen. Terus di scriptnya yang di sini tadi tambahkan beberapa komponen ini. Nah, ini aku biar cepat copy aja semua. Terus masukin di sini. Nah, di sini seperti tadi ya, ini si tabelnya akan meload data table server set. Nah, ini server setnya di true kan, terus processing true, terus kita Ajax. Nah, Ajax ini mengambil root URI yang ada di web kita yang udah kita buat tadi dengan nama getData ya ini ya, get employee, get employees ya kan, sama. Oke. Terus dia di sini nanti ada kolom namanya ini ya, ada ID, terus name-nya ID tapi visible-nya di false kan, jadi dia nggak kelihatan ID-nya. Terus data nanti ada row index-nya juga nggak ditampilin. Nah, yang ditampilin nanti cuman data yang first name, last name, dan seterusnya sampai action. Nah, di sini ada data position, di mana data position ini adalah data yang kita ambil dari tabel position. Jadi di sini kita tetap akan menyertakan relasinya yang sudah kita definisiin di modelnya gitu. Terus ini ada ordernya, kita pakai di ESC, di mana di ESC ini dari yang terbesar lalu yang terkecil, lalu ada length menu. Nah, ini length menu untuk paginate-nya seperti itu. Kita coba apakah berjalan. Nah, berjalan ya. Di sini oke, aman. Nah, jadi nanti teman-teman bedanya itu bakal kerasa di nanti performa. Nah, cepat kan? Ya, kayak yang dari pertama itu agak lama ya, karena dia harus mengeload 200 data secara langsung, sedangkan kalau yang ini yang di load cuma 10. Tapi nanti kalau kita pindah page, nah dia akan meload lagi ke data selanjutnya. Oke, nah aku tadi juga ke teman-teman untuk menampilin data Ajax itu gimana. Nah, kita tampilin data request yang ini ya, if request Ajax datanya itu kayak gimana contohnya. Kita bisa pakai ddump di sini, dd, terus kita ambil variable requestnya. Nah, oke, kita coba. Oh ya, sorry, dia nggak mau gitu ya. Intinya itu file Ajax itu nanti semacam bentar ya, data sorry, nah dari mana ya, ada ya.
Jadi nanti datanya itu dipecah-pecah ya teman-teman ya. Jadi nanti datanya itu akan mirip seperti ini yang di indeks ini. Jadi nanti di sini ada data satu, dia first name-nya siapa, last name-nya siapa, seperti itu. Nanti gambarannya mungkin aku tampilin di kelas saja ya waktu penyampaian modul ini nanti. Gitu. Oke, server set udah aman. Kita lanjut ke penerapan Swift Alert. Nah, Swift Alert ini gunanya untuk memberikan informasi mengenai apa yang sudah teman-teman lakukan. Semisal ingin menghapus gitu ya, ingin menghapus data. Di situ dia nggak serta-merta dihapus. Bisa dilihat ini animasinya. Ketika dia klik tombol hapus, ada konfirmasi terlebih dahulu apakah si user yakin untuk menghapus atau tidak. Nah, nggak hanya confirm, terus di sini juga ada beberapa ya. Nggak deh, nah ini sukses juga bisa. Terus ada info, warning, terus ada error, question alert, dan lain sebagainya. Ini bisa dibaca sendiri-sendiri. Nanti ini juga aku masukin ke deskripsi video nanti ya. Oke, kita install terlebih dahulu. Oke, di sini installnya kita pakai yang ini ya. Nah, karena ini sama, kita pakai yang ini. Nah, ini composer require ini bla bla bla. Kita buka terminal lagi. Terus dan ini aku hapus. Nah, jalanin. Oke, kita tunggu install package-nya sampai selesai. Oke, nah ini sudah selesai install Laravel. Swift Alert-nya kita pakai version 7.1 ya. Oke. Selanjutnya kita buka layout. Nah, yang di app tadi kita masuk, kita pakai directive include. Nah, untuk Laravel Swift Alert. Nah, jadi kalau di sini itu harus ada ininya. Nah, harus ada ini, kita masuk ini ke copy ya. Copy, kita masukin di sini. Nah, masukinnya di sebentar, kalau di sini setelah VT berarti ya. Setelah VT di sini. Nah, oke. Nah, ini harus ada teman-teman. Kalau nggak ada dia Swift Alert-nya nggak bisa ke load. Oke, aman. Selanjutnya kita publish asetnya. Asetnya kita publish. Nah, ini kita enter, copy. Nah, nanti akan muncul di vendor nanti di sini. Nah, ada sih. Oke. Udah ke publish asetnya. Nah, kita coba terapin di store ya, di store, di update sama di delete. Nah, kita ganti ke controller employee controller, terus kita ke atas dulu, kita use dulu Swift Alert-nya. Nah, ini. Nah, bisa masukin, ini terserah dimasukin di mana, pokoknya di bagian sini. Nah, terus kita cari function store. Nah, terus kita copy yang ini. Kita copy, terus kita masukin sebelum return. Kita coba lihat, kita coba input data ya.
masukin data misal bagus sini Cahyo, terus ini emailnya bagus@gmail.com, age-nya 22, ini terserah, CV misal ini, terus save. Dah. Nah, di sini bisa dilihat ya, kalau sudah masuk tadi ada konfirmasi bahwa datanya itu sudah berhasil masuk di database. Nah, di sini ya. Nah, oke. Aman. Tadi kan kita pakai sukses. Nah, berarti dia merujuk kalau di sini mana ya? Nah, ini dia pakai yang ini. Pakai success alert. Nah, success alert yang di ini, kalau kata ini itu untuk titelnya, judulnya ini bisa teman-teman ganti. Sedangkan kalau yang ini itu pesan deskripsinya apa. Kali ini kalau aku ganti gitu ya, admin successfully employee data, aku ganti misal data pegawai berhasil ditambahkan. Nah, nanti dia juga akan berubah. Coba aku masukin lagi ya. Saat ini namanya Demi Duli misal. Ini award ya. Terus edge-nya dan ini CV-nya save. Nah, di sini bedakan ya. Nah, itu. Ini juga bisa diganti. Opsional sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Kalau mau pakai bahasa Inggris silakan, kalau enggak ya enggak apa-apa. Oke, itu tadi yang di store. Terus kita yang ke update. Sama, tinggal tambah yang ini aja. Karena ini udah kita definisin di atas tadi di awal. Jadi ini kita langsung masukin yang ini aja. Oke. Nah, oke. Coba aku edit di sini, misal bagus nih ya. Ini aku tambahin last name. Terus aku ubah jadi 23. Edit, coba. Nah, change successful. Oke, aman. Ini juga ganti. Oh, sebentar. Ini tabelnya kok salah ini. Nah, kita coba lihat. Bentar. Sebentar. Harusnya ini udah benar ya. Tapi kok labelnya salah. First name, last name. Oh, sorry. Karena ini kan dia ada dua data tambahan ya di sini. Dan dia visible-nya false, jadi ini kita tambahin lagi di sini. Ini sorry, table head. Sini ID ya, tadi awalnya, terus juga ada yang namanya row. Saya coba row gitu aja. Oke. Set. Oh, jangan row, number aja. Oke. Kita save, kita coba lihat. Nah, sesuai ya, sesuai dengan bagiannya ada nomor, first name, last name, email,
age dan position. Oke, udah, ini action nggak ada keterangannya. Oke, lanjut ke destroy. Nah, ini juga destroy ketika di delete dia di sini. Nah, kita akan ke destroy. Nah, kita masukin sebelum return ya. Nah, dia missing delete comma. Udah. Terus nah, oke, ntar kita coba di sini misal ini ya, aku hapus set. Oke, nah aku hapus ya. Nah, kita tinggal kalau yang ini kayaknya untuk ini ya, confirm hapusnya ya. Nah, di sini untuk delete-nya buka file tambahkan. Nah, kita buka yang action. Jadi yang action itu, nah ini action. Terus kita cari, kemudian sesuaikan kode program pada bagian tag button delete ya. Yang ini kasih ptn delete. Oh ini. Nah, ini kita tambahkan di sini. Jadi ini kita tambahin di sini aja. Nah, oke. Oke, udah. Terus ada data name. Di sini untuk mengambil nama dari employee-nya. Nah, ini kita masukin di sini. Setelah tutup titik 2 kelas. Nah, terus kita buka lagi yang index. Tambahkan kelas data table. Oh ini ya. Yang ke index kita ke kelas data table, bisa di belakang atau depan terserah. Nah, oke ya, masih aman ya. Terus di sini kita pakai di direction push. Nah, ini untuk confirmnya. Bentar, hati-hati di sini ya teman-teman. Untuk mengkopinya kayaknya sampai sini. Setelah kita copy udah berhasil, kita masukin di sini. Sudah. Tabelnya ditutup di sini. Nah, jadi sini. Nah, ini hati-hati ya, karena ini rawan untuk error. Ngopinya harus hati-hati. Mengcopy yang ini itu harus sesuai dengan diperhatiin tutup kurung rawa, pasangan yang mana, terus titik komanya, hati-hati. Terus oke. Nah, di index kita kasih confirm delete. Nah, di index yang itu yang ke atas, di sini kita masukin confirm delete. Oke, coba kita akses, bisa nggak? Nah, error ya. Jadi itu gara-gara ini. Sudah hapus dulu ini, coba. Nah, dia nggak error. Nah, itu tadi ya, harus hati-hati ya, karena kalau di JS ini errornya nggak kelihatan, harus buka konsol terlebih dahulu. 1 2 3 4 1 2 3
Coba tak ketik aja biar nggak bingung. Data table dot on click. Nah, ini manggil ketika button delete-nya ditekan ya atau diklik, function oke. Udah. Event default ini bisa di copy aja karena nggak ada harusnya nggak ada masalah. Nah, di sini langsung di error. Coba cek. Errornya di mana? Apa ya? Sebentar. Oke, aku paham. Dia ternyata di luar data table ini. Jadi dia di sini. Nah, di sini. Nah, oke. Dia di luar ternyata. Nah, coba kita lihat. Harusnya aman deh. Oke, nah aman ya. Jadi aku salah nempatin code-nya itu di dalam fungsi untuk meload data table, itu harusnya di luar. Oke, kita coba delete. Oke, aman ya. Set. Nah, muncul are you sure want to delete. Nah, oke, kalau delete, kalau cancel dia nggak jadi. Kalau ya kita klik yes delete it, dia akan menjalankan delete. Oke, nah aman. Terus ketika kita pakai Wikis Laravel Excel, nah ini kita coba lihat dulu. Nah ini ya dokumentasinya. Oke, introduction, kita langsung juga installation. Nah ini harus disesuaikan teman-temannya, HP-nya 7.2 ke atas atau 8.0 ke atas. Ini harusnya udah. Nah ini extension yang harus di enable. Nah coba kita ke sini ada nggak ya konflik? Nggak ada, tinggal install aja kayaknya. Nah ini bisa kita copy terus kita masukin ke terminal, enter. Nah ini kita tinggal tunggu.
Nah, ini udah selesai ya untuk install Excel, Laravel Excel. Terus kita publish vendornya, config-nya sama kayak yang tadi. Harusnya nggak bisa, sebentar. Nah, kita lihat. Nah, ini aku copy di sini aja ya. Jadi kayaknya ada yang salah deh. Oke, kita lihat di vendor. Nah, ini udah harusnya udah ada ya, aman ya. Oke, aman. Lanjut ke penerapannya. Kita coba terapin untuk ekspor data jadi Excel, data employee jadi Excel. Kita buka index.lib ya. Nah, ini, nah di sini kita masukin list untuk ekspor to Excel. Nah, kita cari di float and berarti di sini ya, Excel. Bentar. Ini deh. Coba bener enggak? Nah, oke. Sip. Oke. Coba dilihat. Nah, rootnya belum terdefinisi. Oke. Karena memang kita belum masukin rootnya ya. Nah, itu baru dimasukin rootnya. Kita masukin di sini di bawah get data. Oke. Nah, oke, udah. Terus kita buat untuk ekspornya, make export bla bla bla. Ini kita masukin terminal. Nah, dia fungsinya untuk menghandle ekspor ya, handle perintah untuk ekspor. Nah, ini ekspor employee export. Nah, main yang tadi main model employee, jadi dia dihubungkan dengan model employee. Nah, oke. Aman. Terus di employee export, nah ini dependensinya itu masukin semua deh. Nah, ini kita copy aja biar nggak bingung. Bisa di copy. Terus ini juga implementnya bisa disesuaikan. Oke. Terus ini juga bisa di copy. Nah, oke. Ini bisa di copy terus dimasukin ke sini ya, langsung masukin. Jadi ini kita replace. Coba kayaknya aku ragu, ini mending aku ke komen aja nggak hilang. Nah, takutnya nanti ada error, biar bisa lihat sesi awalnya gimana. Oke. Nah, selanjutnya kita buat file baru dengan nama export Excel. Oke. Jadi di sini resource di employee ya, di employee sini kita buat file baru namanya export excel.blade.php. Nah, ini bisa di close aja. Terus kita pastein ini, copy semua, kita
kita pastein. Nah, jadi nanti dia akan menampilkan data yang sudah kita ambil tadi yang dari export ini, terus kita masukin di sini. Kalau aku jelasin satu-satu, jadi yang di function style ini dia akan mengatur stylenya bagaimana, jadi fontnya, terus ini bold, true, terus nanti dia akan redirect ke halaman export yang ini, export text yang kita buat tadi untuk tampilannya, baru nanti di employee on. Ya di sini aku komen ya, karena ini udah nggak perlu, kita pakai yang view ini. Oke, sip. Terus kita buat metode export Excel. Nah, sini kita use dulu, Excel sama file exportnya di employee controller. Sini, oke, sudah. Kita buat metodenya di bawah, bisa di copy dulu, terus di paling bawah aja. Nah, oke, new export. Nah, ini sesuai yang udah kita buat tadi di sini. Terus nah, ini nama file yang akan kita download nanti, Excel download. Nah, dia akan mendownload yang namanya hasil eksportan dari tabel employee tadi, yang di download dengan nama employees.xlxs. Nah, oke, kita coba download. Nah, di sini udah ya. Ini kayaknya tampilannya nggak sesuai kayaknya. Harusnya di ya, apa nanti aja lah, sesuaiin. Kita dahuluin fungsinya aja dulu. Nah, nanti akan ke download, kita buka apakah datanya masuk. Sebentar. Nah, oke, ada 200 data harusnya. Oke, sip, benar, udah sesuai. Terus lanjut kita ke penerapan DOM PDF. Nah, ini terakhir ya kalau nggak salah ya. Oh, tinggal iya, package-nya terakhir, nanti ada satu lagi partnya. Ini bisa kita copy, terus kita masukin di sini. Nah, kita install dulu DOM PDF-nya. Tunggu sampai selesai. Nah, ini udah selesai. Kita pakai versi 2.2 DOM PDF-nya. Nah, itu bisa teman-teman lihat di sini ya dokumentasinya. Nah, ini di dokumentasi dari DOM PDF. Nah, oke, jadi lihat di sini quick start-nya gimana. Oke, kita pakai modul, kita publish vendor. Sip. Oke, dan terus kita sesuaiin di sini berarti sudah load and. Nah, kayaknya di sini deh. Ini masalah yang tadi. Raw MB. Nah, ini bisa copy dari sini aja kalau gitu.
ini sampai sini, kita copy, pastiin di sini. Oke, sip. Udah aman. Coba kita lihat. Ada responnya. Nah, export PDF. Nah, ini rootnya belum kita masukin. Masukin dulu rootnya di web.php di sini. Kalau kecepatan bisa di pause ya teman-teman. Nah, oke, sip. Udah, kita coba lihat. Set. Nah, udah ke samping ini. Nah, jadi ada kelas-kelas yang tak masukin ya dulu ya. Udah solve tadi untuk secara tampilan, terus ini juga sudah solve rootnya. Nah, kita buat yang namanya export.pdf di sini. New file export pdf.late.php. Oke, sip. Terus kita masukin yang ini. Kita copy aja semua. Masukin, save. Nanti dia ngerapin sendiri. Terus kita buat metode ini. Nah, ini sebelumnya ini kita use dulu. Use PDF ini aja. Kita ke employee controller, ini export Excel udah selesai ya. Employee controller ke atas, use PDF. Nah, yang ini kan udah employee-nya. Terus kita buat metode baru, copy di sini. Nah, aku coba rapiin dulu. Nah, jadi dia akan mengambil data employee terlebih dahulu, terus lalu di load ke PDF, terus ke view, ambil view yang tadi yang udah kita buat, export PDF, terus masukin datanya dan di download nanti, return di download. Itu seperti itu penjelasan kodenya. Bentar aku refresh. Coba kita download PDF. Bentar. Nah, ini aku udah pakai ekstensi IDM nya, jadi nanti keluarnya seperti ini. Ini aku oke aja. Nah, kalau aku open, nah, nanti keluar. Nah, caranya benernya 200 data. Coba kita scroll sampai akhir, 200 data. Oke, aman. Berarti sudah selesai untuk yang ekspor PDF. Terus kita akan memisahkan dan memindahkan kode JavaScript yang sudah kita buat tadi. Jadi di sini kita rapikan lah ya. Nah, ini coba dibaca dulu. Kita dapat memindahkan kode JavaScript yang ada pada file view kita dan kita kelompokkan dalam file-file JavaScript pada project Laravel. Buat file employee.js pada directory. Nah, berarti employee.js di directory resource.js ini. Employee.js. Terus hapus blok kode pada black directive post pada index dan pindahkan kode JavaScript daripada file employee ke kodam. Sebentar. Nah, berarti pushnya di sini kita hapus
tadi mana ya, ini kita copy scriptnya ya. Kita pakai yang ini aja. Kita copy terus masukin di employee.js dulu. Nah, harus nyaman. Terus yang di index ini kita tutup. Kita komen aja dulu. Oke, lanjut. Buka resource.js app.js, kemudian import file employee.js. JS app.js di sini, terus import. Nah, ini ya. Import employee. Coba kita refresh lagi. Oke, jalan seperti biasa, masih aman. Delete-nya juga oke. Jadi udah berhasil. Ini bisa kita hapus yang di index ini. Set. Oke. Ini juga bisa kita hapus. Sekarang oke. Harusnya oke, seperti itu teman-teman. Jadi ini sudah selesai. Terus di sini ada tugas untuk teman-teman untuk meraktekkan dan analisis seluruh poin praktikum dan latihan yang ada di atas secara individu. Terus project ini teman-teman buat repository baru, terus masukin ke GitHub-nya. Jangan lupa didokumentasikan seluruh step-step yang teman-teman lakuin, screenshot dan masukkan ke dalam laporan praktikum. Dikumpulkan pakai PDF, terus kemudian ke dalam e-learning paling lambat. Nah, ini nanti tunggu ketentuan dari Pak Zanil lebih lanjut gitu. Nah, oke, kalau udah selesai, nah ini kan udah selesai gitu ya. Dan untuk project yang employee management sudah berhasil gitu. Jadi teman-teman selamat sudah bisa membuat sebuah project employee management seperti itu. Oke, itu aja, terima kasih.